Tapi manakala ada di kampung ya, kita diberikan kewajiban atau kita berdakwah untuk merawat jenazah, biasanya Pak Mudirnya itu, kemudian kita ya, jadi kita memulai perawatan jenazah. Sebelum kita memandikan, pertama kita menyiapkan kain kafan. Kain kafannya untuk perempuan 13 meter, jadi dikasih rata-rata aja Bu ya, 13 meter ya. Setelah itu kita siapkan gunting juga meteran. Gunanya untuk apa? Untuk memotong kain berapa senti. 13 meter itu bisa jadi 5 lembar, 5 lapis. Itu bagaimana caranya? Seperti itu Bu ya. Jadi ini mungkin kami bisa peragakan kaitannya dengan pemotongan kain kafan. 5 bagian. 13 meter ini kita potong nanti jadi 5 bagian. Jadi langkah pertama kita potong kain 2,5 meter 3 kali. Ya. Kenapa 3 kali? Karena 3 kali itu yang 2 itu untuk bagian luar. Ya. Yang 1 kita potong jadi 2 lagi untuk menambah yang kurang lebar ya. Yang 2 tadi. Jadi yang 2 tadi 2,5 ya, kita ukur dulu. Aku merasa jenazahnya itu kurang apa? Kurang tinggi, maksudnya jadi kita lihat kan mayatnya gitu. Misalnya untuk mudaratnya lebih banyak atau lebih banyak kainnya, kita caranya untuk gimana caranya biar dapat sampai ke tubuhnya jenazah. Ini 5,5 meter Bu ya? Sisanya berapa Ibu? 5,5 ya? 5,5 itu kita potong untuk jarit sama untuk baju juga kerudung. Nanti kita potong untuk tali itu di bagian yang sambungan tadi ya, lebih aman. Jadi kita potong langkah pertama yang 3 dulu ya. Bisa 2 karena masih ada 5,5 itu kita untuk baju sama sarung. Kalau sarung kita bisa pakai 1,5 meter ya. Kalau 1,5 mungkin kurang panjang kan 75 sampai bawah 75 kurang, kita ambil 175 juga boleh. Kalau 175 berapa Bu? Cukup ya. 175 dijadikan 2 untuk sarung, berarti 3,5 meter. Masih ada berapa Bu? 2 meter. Masih ada 2 meter. Ya. Dalam arti kita menyiapkan kain kafan itu jangan sampai untuk apa? Kita sambungkan di bagian yang utuh tadi yang 2 lembar. Jadi kita sambung ya. Ada 90 cm ada, 80 cm ada. Kita milih yang 115. Kalau orangnya empuk, kita milih yang lebih lebar. Bu ya, kita jangan. Kenapa? Setelah dimandikan mau dibawa. Begitu Bu ya. Jadi langkah berikutnya doakan. Doa dulu. Setelah itu kan dicapkan matanya. Kemudian ini tali. Terus kemudian untuk tangannya itu dikendurkan sendi-sendinya, yang kaki itu modelnya cuma dilemeskan. Dilemeskan itu gini aja secukupnya. Kalau sudah dirasa lemes ya sudah dikembalikan. Ada 2 model ya, bisa gini atau nanti bisa diselekapkan. Itu dua-duanya boleh. Yang kanan, yang kiri juga gitu sama, dikendurkan. Kemudian yang ini juga sama, tangannya juga. Nah, ketika melakukan itu juga tetap harus pelan. Oke. Ini juga gitu. Jadi intinya ketika kita memperlakukan itu selembut mungkin. Jadi nggak boleh mentang-mentang karena tidak dilihat oleh orang lain kemudian memperlakukannya diambil, itu nggak boleh. Apalagi disuruh nanti sendiri itu nggak boleh.
nggak bisa. Duluan dengan Kakumaya itu kita mengusahakan sebisanya Bu. Kalau enggak ya sudah tidak boleh dipaksa. Tapi pernah ketika saya menyampaikan seperti ini, ada salah satu anggota TNI yang dulu itu tugas di Sampit. Beliau itu punya tips, katanya gini, jenazah-jenazah yang ketika itu menjadi salah satu menjadi korban perempuannya itu kan kondisinya macam-macam. Itu ketika beliau merawat itu sambil diajak komunikasi dengan saya. Yang ikhlas ya Pak ya, maafkan saudaranya. Itu katanya bisa membuat yang sebenarnya sebelumnya itu aku bisa untuk diluruskan. Tapi saya belum pernah, cuma itu salah satu tips yang pernah disampaikan dari kita. Misalnya, itu mulai. Tapi nanti kalau sudah lebih dari 24 jam itu kalau katanya akan ya pembusukan itu mulai lagi. Tapi kan nggak mau nah, dirikan gini kemudian ini di pelan-pelan. Ini biasanya kalau kita tanya, kalau di rumah sakit itu saudaranya atau keluarganya itu kita tanya, Bapak ini dahar terakhir kapan? Karena makan itu akan mempengaruhi beneran. Tapi kalau sudah diinfus beberapa hari, insya Allah teman-teman nanti ketika kita membersihkan kemudian dan itu juga pelan-pelan mawon, nggak boleh kasar gitu. Kecuali untuk ibu hamil nggak. Sampun kalau sudah kemudian kita bersihkan yang terkait dengan dubur dan bubul. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu kita nggak boleh melihat karena itu terkait dengan aurat. Sehingga untuk di area ini itu ya diusahakan tertutup. Jadi kalau kita mau membersihkan, ini kan sudah memakai kalau dulu itu dikasihkan dikasihkan kain, kemudian nanti dikasihkan sabun, kemudian dibersihkan tangan kiri. Dibersihkan secukupnya, kemudian nanti ketika mengguyur dengan air juga seperti itu. Jadi yang intinya nggak boleh sampai terbuka atau terlihat. Sampun kalau ini sudah baru kita mulai dari anggota wudhu yang bagian kanan. Ini nanti menimbulkan dua interpretasi Bu. Ada yang mengatakan berarti itu diwudukan. Hanya boleh seperti ini atau boleh seperti ini. Yang posisi di atas yang kanan. Kita mulai untuk membersihkan anggota wudhu bagian kanan. Kita mulai dari yang paling atas dulu. Jadi mulai dari tangannya dulu, kemudian nanti anggota wudhu yang di sekitar kepala, kemudian nanti turun ke kaki. Setelah itu nanti kalau sudah selesai baru di yang bagian belakang dimiringkan gitu. Nah sini juga seperti itu dibersihkan, nanti sama yang ini juga seperti itu dibersihkan. Itu dengan air sabun, kemudian kita bersihkan dengan air biasa. Nanti kalau sudah selesai baru ditutup dengan air kapur barus. Ketika ngasih air kapur barus itu kita tutup semua dulu, ya gini, nanti baru disiramkan dari atas. Kalau sebenarnya ada video yang dari Timur Tengah itu, cuma masalahnya lebih kasar dibandingkan dengan kita, tapi urut-urutannya seperti itu. Ini kan basahan itu diganti dengan gendung. Gantinya tetap dengan menjaga area sini itu nggak boleh sampai terlihat. Jadi kalau kita biasanya gini. Ini
besar ini. Ininya tinggal ditarik. Jadi sini tetap nggak boleh dibuka, tetap tertutup. Nah kemudian ketika kita mengeringkan itu ya tetap pelan-pelan karena kalau kainnya itu kasar dan kondisi jenazah sudah agak lama itu rentan untuk luka. Kita itu pernah merawat jenazah di atas 24 jam di masa COVID itu yang kulitnya itu kalau sudah diam itu udah untuk limas, rusak. Sampun setelah itu baru dipindah ke tempat kafan, awal, kemudian kita selesaikan untuk memandikan ditutup dengan air kapur halus. Itu sudah cukup. Kalau untuk orang dewasa bisa 5, bisa 7. Jadi tidak dipatok harus 3, harus 5 tidak. Ya Bu ya. Ini 5 kali. Pertama di kepala, bagian untuk pocong, satu yang pendek. Jadi yang pendek itu ada 2. Satu di bagian ujung kaki, satu di bagian untuk dipotong di kepala. Yang pendek untuk kepala sama kaki. Ya. Jadi yang 3 itu taruh di satu di bagian dadanya. Kalau memang orangnya itu gemuk, bisa pakai itu juga. Jadi lihat kebutuhan untuk tali. Setelah itu kita memasang kain kafan yang paling luar. Yang besar tadi yang 2, lapisan yang kedua paling luar. Sama panjangnya Bu ya. Setelah itu baju. Lihat aja. Sama lapisan kedua sama panjangnya. Kayaknya sama. Yang ketiga itu sarung. Sebelah lebar. Sebelah kanan lebih pendek. Di sebelah kanan agak pendekan kenapa? Nanti kita masuk ke kiri. Ya. Langkah keempat itu bajunya Bu, baju kurung. Nah, untuk baju kurung ini ada yang mengatakan pakai sambung. Tapi kalau untuk kita tidak usah pakai sambung, nggak apa-apa. Jadi tidak ada kewajiban untuk sambung. Kenapa? Karena kita mengikuti dari PP itu tidak ada untuk sambung bagian tangan, pakai apa namanya, pakai kerut, pakai pita, segala macam, tidak ada kaitannya. Ya Bu ya. Sudah itu ini alternatif dalam arti pada saat ada mayat yang punya masalah di bagian bawah tadi kayak bocor itu masang lapis itu tadi Bu ya, satu yang luar, yang kedua, yang ketiga sarung, yang keempat baju, yang kelima kerudung. Ya, untuk kerudung itu juga ada yang punya versi bahwa di situ dikasih pita, dikasih apa segala macam. Tidak ada kaitannya. Ya. Dibordir. Tidak ada kaitannya. Ya. Kita pakai yang prinsip aja. Loh dulu ada. Dari tempat mandi tadi kita taruh di kain kapal. Ini yang tadi sampean ya, jadi langkah pertama kita terus sarungnya dipasang mulai dari kiri ke kanan ya, terus kanan ke kiri. Jadi yang dimasukkan berbeda. Kain kafan itu bukan pakai aksesoris tapi merapikan. Alasannya untuk apa? Nanti yang angkat itu biar tidak kesusahan. Seperti itu ya. Langkah berikutnya bajunya dipakai. Langkah berikutnya jilbabnya dipasangnya dipakaikan Bu ya. Langkah berikutnya lapisan yang kedua tadi tidak dipandang yang rapi Bu ya.
Jangan dimasukin. Kalau tahu mesti rapi. Rapi. Yang Jangan tutup ya. ya, lapisan yang paling bawah, paling bawah ini untuk rapi. Di bawah tarik di bawah. Yang di bawah Tari tarik. yang bagian kaki dipasang, bagian kulit dipasang, bagian pinggul atau pinggang dipasang, ya. Nah itu untuk di bagian kepala, ada yang mengatakan bahwa kepalanya nanti akan tunggu anaknya. Sebelum dibawa ke masjid atau disolatkan, jangan ditutup dulu, hanya alasan keluarga mau itu. Oh gitu. Bener Ken. Rapi seindahnya sama yang ada. Jadi lapisan dan kapur barus yang halus ya, setiap lapis ya. Setiap lapis kita kasih. Orang yang memang itu Mengeluarkan. cairan, itu perlu kita kasih semua. Kenapa? Untuk jaga kemungkinan. Jenazah dan dengan terbatasnya waktu, insya Allah belum cukup sebenarnya deh. UPP dan itu mengatur dari tajik. Nanti saya share ke panitia untuk memantapkan, karena biasanya kalau sudah ada dalil-dalil itu kita akan lebih mantap, walaupun kadang di lapangan itu kita harus mengambil keputusan cepat, apalagi kalau jenazahnya itu jenazah yang di luar kebiasaan. Tetapi yang jelas untuk kita yang menjadi relawan yang harus diperhatikan itu adalah keselamatan petugas itu lebih utama, Bu. Kalau jenazahnya itu kan nanti kedua, jadi petugas harus diutamakan dulu. Oleh karena itu harus hati-hati terkait dengan jenazah yang sifatnya infeksius. Kita harus meningkatkan kewaspadaan. Barangkali itu ada kurang lebihnya, mohon maaf. Aku lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita membentuk tim pemulasaraan jenazah yang mana di tiap cabang semua ada pembentukannya. Jadi untuk itu sebagai rencana tindak lanjut kegiatan ini adalah satu, terbentuknya tim pemulasaraan jenazah bagi ranting yang belum punya. Kalau yang sudah punya, ya, supaya lebih solid lagi untuk membangkitkan semangat tentang teori maupun praktek pemulasaran jenazah ini. Yang kedua, Majelis Kesehatan Sosial maupun Kesehatan PDA siap memberikan penyegaran pemulasaran jenazah bila ranting cabang membutuhkan. Yang ketiga, PDA akan mengadakan lomba pemulasaran jenazah melalui rekaman atau video. Ini yang saya tunggu. Selanjutnya rekamannya nanti ya dari masing-masing cabang. Ranting cabang bimbing. Jadi nanti yang paling bagus nanti dikirimkan ke PDA. Selanjutnya, bila ada usulan monggo. Dapat 3 ya, kami bagian sekalian, bagi sekalian ya. Maaf ya, karena saya belum amal sebagai koordinatornya, jadi saya sampaikan bahwa tadi yang disampaikan Bu Is itu utamanya setiap ranting hendaknya membuat tim tadi minimal 3 orang. Kemudian bisa dari tabligh semua anggota Aisyah boleh. Nah, nanti apabila ada kekurang jelasan bisa mengundang kami dari PDA maupun dari cabang untuk mensolidkan tim yang sudah ada.
kita punya grup di MKS. Nah, nanti tim itu dilaporkan ke cabangnya masing-masing, ke cabangnya masing-masing, dari cabang baru lapor ke PDA. Oke? Itu terkait dengan tim. Terkait dengan lomba, nanti bulan berikutnya setelah punya tim-tim tadi, kita akan mengadakan lomba. Kita juga bersinergi dengan Tablik, dengan MKS, dengan MKS. Ya, setelah tim sudah terbentuk, setelah solid, kita akan cek sudah solid atau belum ya. Akan nanti kita buat lomba. Ya, begitu. Oke, mohon maaf ya. Ibu-ibu sudah siap untuk merawat jenazah? Alhamdulillah sudah siap untuk dirawat sebagai jenazah? Ya, ini cukup sebagai fikrul maut kita ya. Kita juga sudah harus siap untuk menjadi jenazah. Maka kita harus banyak beramal. Pak, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk bermunajat pada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada siang pagi sampai siang hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Bismillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'ami, hamdan yafi ni'amahu ya kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir lana umurana wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa ja'al khawatima a'mali ridwanaka wa ja'al khaira ayyami yawma alqaka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Ibu-ibu, sebelum kita akhiri, saya selaku pembawa acara dan panitia yang bertugas mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur atau tingkah laku kami yang kurang berkenan. Saya umumkan Ibu, tadi Ibu mungkin melihat buku seperti ini akan dibagikan di tiap cabang akan mendapatkan. Jadi nanti ibu-ibu yang di cabang mengkoordinir dari ranting-rantingnya yang membutuhkan. Nanti Ibu, nanti bisa dipilih. Kemudian nanti setelah acara ini yang tadi bertanya mohon ke depan Ibu untuk mengambil ya setelah kita akhiri. Oke. Alhamdulillah sampai siang ini kita telah menyelesaikannya acara ini demi acara. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis umum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.